Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aisyah dari kelas SE 4704. Di sini saya akan memaparkan video penjelasan CLO2 mengenai materi limit. Pada soal pertama, kita akan mencari limit X mendekati 1, di mana X pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan akar 2X plus 2 dikurangi dengan 2. Di sini saya akan menggunakan akar sekawan, kali akar sekawan, sehingga 2X tambah 2 plus 2 per 2X tambah 2 plus 2 dikalikan pada fungsi limit tersebut. Sehingga kita peroleh bahwa X kubik minus 1 dikalikan dengan akar 2X plus 2 plus 2 dibagi dengan 2X plus 2 minus 4. Di sini 2X plus 2 min 4 dapat kita sederhanakan menjadi 2X min 2 dan X kubik minus 1 dapat kita faktorkan menjadi X min 1 dikalikan dengan X kuadrat plus X plus 1. Di sini 2X min 1 juga kita dapat faktorkan sehingga 2 dikali dengan X min 1. Sini kita memperoleh nilai yang sama pada kedua ruas, kedua posisi. Sehingga kita bisa mengeliminasi kedua fungsi, kedua angka tersebut. Sehingga kita mendapatkan limit X mendekati 1, X kuadrat plus X plus 1 dikalikan dengan akar 2X plus 2 plus 2 dibagi dengan 2. Di sini kita langsung akan memasukkan nilai limit X-nya menuju 1-nya. Sehingga kita peroleh 1 kuadrat ditambah 1 tambah 1 dikalikan dengan 2 dikali 1 tambah 2 tambah 2 dibagi dengan 2. Setelah kita hitung, 3 dikalikan dengan akar 4 plus 2 per 2. Sama dengan 3 dikali 4 dibagi 2. Sama dengan 12 bagi 2. Sehingga kita peroleh nilai limit X mendekati 1, X kubik minus 1 bagi akar 2X plus 2 minus 1 adalah 6. Soal limit berikutnya adalah limit X mendekati 2 dengan sin akar X plus 2 minus 2 dibagi dengan X minus 2. Di sini kita juga akan mengevaluasinya dengan menggunakan akar sekawan, sehingga limit X mendekati 2 sin akar X plus 2 minus 2 per X min 2 dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X plus 2 plus 2 per akar X plus 2 plus 2. Sehingga kita bisa evaluasi sama dengan limit X mendekati 2 sin X plus 2 minus 4 per X min 2 dikalikan dengan akar X plus 2 plus 2. Di sini kita dapat membelah limit fungsinya dibagi menjadi 2, yakni limit X minus 2 menuju 0 dan limit X mendekati 2. Hal ini dipergunakan untuk kita dapat pendefinisian limit trigonometri. Sehingga limit X min 2 menuju 0 sin X min 2 per X min 2 dan dikalikan dengan limit X menuju 2 1 per akar
X plus 2 plus 2. Kita evaluasikannya sama dengan pendefinisian trigonometri menjadi 1 dan 1 akar. Masukkan nilai X-nya menuju 2-nya, 2 ditambah 2 ditambah 2. Menjadi sama dengan 1 per akar 4 plus 2. Sama dengan 1 per 2 tambah 2, sehingga kita memperoleh hasil dari limit X mendekati 2 sin akar X tambah 2 minus 2 per X min 2 adalah 1 per 4. Soal nomor 2, kita diberikan fungsi f(x). Terdapat 3 fungsi, yakni f(x) sama dengan minus x kuadrat minus x per x plus 1, di mana x kurang dari min 1. Fungsi keduanya adalah 3x per x kuadrat minus 4, di mana x lebih besar dari min 1 dan x lebih kecil dari 2. Fungsi yang ketiga adalah 3x, di mana x lebih besar sama dengan 2. Di sini kita akan memeriksa apakah f(x) kontinu di x min 1 dan x min 2. Untuk memeriksa kekontinuan, kita memerlukan syarat kekontinuan, yakni terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah nilai f(x) sama dengan A ada. Yang kedua, nilai limit x mendekati A, fungsi x ada. Yang ketiga adalah f(x) sama dengan A, sama dengan nilainya sama dengan limit x mendekati A, fungsi x. Ketiga syarat ini harus terpenuhi, baru bisa disimpulkan bahwa f(x) kontinu di titik A. Pertama, kita akan memeriksa kekontinuan fungsi di x sama dengan minus 1. Langsung saja, untuk syarat pertama adalah f(x) sama dengan min 1. Di sini, f(x) sama dengan min 1 pada fungsi x yang terpenuhi adalah fungsi 3x per x kuadrat minus 4. Sehingga kita bisa memperoleh fungsinya, yakni 3 dikalikan minus 1 per minus 1 kuadrat minus 4. Sama dengan minus 3 per minus 3. Sehingga kita dapatkan f(x) sama dengan min 1 adalah 1. Sehingga f(x) minus 1 ada. Syarat kedua adalah x mendekati minus 1 f(x). Kita pertama akan cari limit kirinya terlebih dahulu dengan limit x mendekati minus 1 mendekati ke kiri minus x kuadrat minus x plus 1. Kita mengambil fungsi yang pertama karena syaratnya karena x kurang dari minus 1 ke arah kiri. Kita bisa memfaktorkan minus x kuadrat minus x menjadi minus x dikalikan dengan x plus 1. Sehingga ini sama dengan penyebutnya. Kita bisa menyederhanakannya menjadi minus x. Setelah itu kita masukkan nilai minus 1-nya ke dalam x, menjadi nilainya adalah sama dengan 1. Untuk limit kanannya, kita akan menggunakan fungsi yang kedua, yakni kenapa? Karena minus 1 ke arah kanan yang memenuhi fungsi ini. Hingga diperoleh 3x plus
X kuadrat minus 4, kita masukkan langsung nilai minus 1-nya, 3 dikali min 1 per min 1 kuadrat minus 4. Sehingga kita peroleh limit min 1 ke kanan, minus 3 per minus 3, sama dengan 1. Di syarat 2 ini, kita memperoleh dari limit kiri dan kanannya adalah limit X mendekati minus 1, fx sama dengan 1. Sehingga syarat kedua adalah ada. Untuk syarat ketiga ini, kita bisa melihat dari syarat pertama dan syarat kedua. Apabila terpenuhi dan mereka sama, maka syarat ketiga terpenuhi. Di sini, kita lihat bahwa syarat pertama memiliki nilai 1 dan syarat kedua juga memiliki nilai 1. Sehingga ketiga syarat terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx di titik kontinu di titik x minus 1. Selanjutnya, kita akan memeriksa kekontinuan fungsi di titik x sama dengan 2. Syarat pertama, kita akan memasukkan nilai f x sama dengan 2, sehingga kita akan menggunakan fungsi yang ketiga, yakni 3x. Karena x sama dengan lebih besar sama dengan 2. Ini terpenuhi. Jadi, kita masukkan saja langsung 3 dikalikan dengan 2, sehingga kita memperoleh fx sama dengan 2 adalah 6. Nah, di syarat pertama ini ada. Di syarat kedua, kita akan menguji dengan x mendekati 2, fx. Menguji di limit kiri dan limit kanan. Limit kirinya x mendekati 2 ke arah kiri, di mana ini akan terpenuhi oleh syarat fungsi yang kedua, yakni 3x plus x kuadrat minus 4. Kita masukkan nilai limit 2-nya, yakni 3 kali 2 di per 2 kuadrat minus 4. Ini akan menghasilkan nilai tak hingga. Di limit kanan, kita akan memperoleh limit x mendekati 2 ke arah kanan, yang mana ini akan terpenuhi oleh fungsi yang ketiga, yakni 3x. Masukkan saja nilai langsung adalah 3 dikali 2, sehingga menghasilkan 6. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit x mendekati 2 fx tidak ada. Sehingga syarat yang ketiga, yakni fx sama dengan a sama dengan limit x mendekati a fx menjadi tidak terpenuhi karena syarat pertama ada dan syarat kedua ini tidak ada dan nilainya tidak sama. Karena terdapat syarat kekontinuan yang tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Sekian video presentasi penjelasan soal CLO2 kalkulus mengenai materi limit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.